Bapak Ibu semua, nah perkenalkan nama saya Ridwan Hasan Saputra. Saya yang biasa mengisi acara Gemar Matematika bersama Pak Ridwan yang ada di TPRI. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tips atau cara bagaimana mengajarkan matematika yang menyenangkan kepada anak. Tapi saya pakai cara suprarasional, ya, cara suprarasional yang mungkin agak berbeda dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, dalam cara suprarasional yang pertama nih, ya, guru itu ibarat teko dan murid itu ibarat cangkir. Maka kalau bisa nih, teko itu mendekati cangkir dan dekat dengan cangkir sehingga airnya mudah mengalir ke dalam cangkir. Jangan sampai posisi cangkir lebih tinggi daripada teko, maka itu susah si teko itu mengajarkan ilmunya atau mengalirkan airnya. Dalam mengajar matematik, kalau bisa guru harus dekat dengan anak, orang tua harus dekat dengan anak, ya, dekat secara hati dan dekat secara fisik, sehingga anak itu merasa nyaman ketika kita mengajar anak atau mengajar murid. Biasanya, mohon maaf, ketika mengajar matematik, orang tua sudah pasang muka galak, sehingga anak merasa ketakutan, termasuk guru juga seperti itu. Artinya hati anak dan hati guru menjauh, hati anak dengan hati orang tua menjauh. Itu tidak bagus sehingga ilmunya susah disalurkan atau bisa jadi ketika mengucurkan tuh tidak sampai sasaran. Ya, itu. Jadi dekat dengan anak atau dengan murid cara pertama. Ya. Nah, berikutnya ada satu hal Bapak Ibu yang sangat penting. Nah, dalam ilmu matematika, istilahnya itu semua ada batasan-batasannya. Dan istilahnya apa? Seorang guru misalkan matematika SMP, mungkin tidak bisa dia mengajarkan materi perguruan tinggi. Tapi dia tetap dikatakan guru matematika. Dan dia harus pede mengajarkan matematika tersebut. Termasuk Bapak Ibu orang tua siswa. Ketika hanya bisa mengajarkan berhitung 1 sampai 10, Ibu atau Bapak sudah jadi guru matematika. Asal mengajarkan dengan cara yang menyenangkan. Artinya apa? Semua adalah guru matematika, semua adalah suka matematika. Beda dengan tidak bisa ya. Karena bisa jadi saya pun mengajarkan materi S3 matematika saya tidak bisa, tapi saya guru matematik gitu loh. Dan insya Allah orang senang dengan saya mengajar karena saya suka matematika. Karena saya bisa matematika misalkan tentang apa? Persamaan kuadrat, berhitung, perkalian, penjumlahan gitu. Ibu bapak pun sama. Ibu bapak adalah guru matematika walaupun hanya bisa mengajarkan perkalian, penjumlahan atau hanya membilang saja. Jadi ajarkan dengan cara yang menyenangkan. Jadikanlah diri kita marketing menawarkan produk yang namanya matematika supaya anak kita itu senang. Ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, dari sini mudah-mudahan sudah terbentuk ya rasa yang membuat murid atau anak kita nyaman ketika belajar matematika. Dan yang sangat penting kalau seorang marketing adalah punya kesabaran. Jadi ketika mengajar, ketika anaknya belum paham, ya diulang lagi. Ketika belum paham, diulang lagi sampai anak paham. Ya seperti orang marketing ketika menawari nggak laku, ditawari lagi, insya Allah nanti orang akan paham. Nah, Bapak Ibu, ada yang sangat penting adalah selain jadi marketing, Bapak Ibu juga jadi fasilitator supaya anak itu bersemangat untuk belajar. Nah, seringlah dipuji ketika dia bisa menyelesaikan suatu soalan matematika, hebat kamu, luar biasa, sehingga anak jadi semakin semangat. Dan jangan dicaci atau dimarahi ketika mereka gagal. Terus terang, ketika mereka gagal terus kita marahi, membuat hati mereka berpikir, wah saya tidak bisa matematik, ya sudahlah seadanya saja, paling nanti saya cuma tinggal dimarahi orang tua ketika belajar matematik. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita mengajarkan matematika, mulailah dari soal-soal yang mudah, ya, berikan pujian, ketika soalnya agak sulit, berikan semangat, sampai mereka menemukan. Dan ingat, dalam matematika, bukan berpikir adu cepat. Nah Bapak Ibu, seandainya ada materi yang sudah kita tidak bisa,
Misalkan Bapak Ibu hanya bisa mengajarkan membilang dan penjumlahan, barulah kita cari guru yang lain, ya. Bisa jadi mungkin kita minta ke guru sekolah untuk misalkan kalau anaknya bertanya boleh tidak, atau bisa jadi kalau Bapak Ibu punya dana bisa direskan ke tempat lain atau manggil guru privat. Tapi ketika sudah ada rasa bahwa matematika itu menyenangkan, dia pasti mau belajar. Jangan sampai Bapak Ibu anak tuh sudah tidak suka matematik sehingga disuruh les pun tidak mau. Bahkan gurunya datang ke rumah pun dia tidak mau belajar. Itu yang paling bahaya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita lihat ada yang menarik bahwa mengajarkan matematika itu ya, ada yang menarik yang jarang kita tahu. Adalah apa? Matematika itu adalah sebenarnya kesepakatan-kesepakatan ya yang dibuat, seperti misalkan nih rumus segitiga setengah alas kali tinggi, rumus persegi panjang kali lebar, rumus misalkan itu tadi luas ya, rumus luas lingkaran VR kuadrat, itu kan aturan, kesepakatan-kesepakatan. Nah, orang salah mengerjakan karena dia melanggar kesepakatan. Ketika ada soal yang ditanya persegi panjang, dia pakai rumus misalkan segitiga atau pakai rumus lingkaran. Nah, sama Bapak Ibu, ajari anak juga kesepakatan dalam hidup. Misalkan, nih, kalau yang beragama Islam, misalkan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Terus ketemu orang tua, ketemu guru harus hormat, ya, harus mencium tangan orang tua atau guru yang kita temui, gitu. Misalkan lagi ada aturan, misalkan berlalu lintas. Kalau misalkan lampu merah berarti mobil kendaraan berhenti, orang boleh nyebrang. Ketika misalkan lampu hijau, mobil boleh jalan, orang harus nunggu dulu ketika mau menyeberang. Itu aturan-aturan. Ketika aturan-aturan dilaksanakan, insya Allah ketika kita mengajarkan rumus-rumus matematika, aturan-aturan matematika, dia terbiasa mengikuti aturan tersebut. Sehingga insya Allah dia akan jadi lancar dalam matematika. Nah, saya menyebutnya aturan-aturan dalam kehidupan yang tidak berhubungan dengan angka, itu namanya matematika tanpa angka. Nah, matematika tanpa angka ini menurut saya harus kita ajarkan ke anak-anak pertama kali sebelum kita mengajarkan matematika dengan angka. Dan matematika tanpa angka itu dimulai dari keluarga. Makanya saya sering menyebut karena dimulai dengan keluarga, itu adab dan akhlak yang harus kita utamakan, ya. Jadi buatlah anak kita itu menghormati orang tua, menghormati guru, menyayangi adik dan kakaknya. Itulah matematika tanpa angka. Ikut aturan, misalnya makan tangan kanan, ya, istilahnya tuh berbicara yang sopan. Nah, itu matematika tanpa angka. Harapannya dengan matematika tanpa angka dia bagus, insya Allah matematika angkanya pun akan bagus, ya. Karena apa? Di hati yang sudah terbiasa mengikuti aturan dalam kehidupan, insya Allah dia pun akan terbiasa mengikuti aturan dalam bidang matematika. Bapak Ibu, sebenarnya dari ceramah saya tentang tips gemar matematika adalah saya ingin mengajarkan dan memberitahu bahwa matematika adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Dan matematika awal, matematika tanpa angka, adab dan akhlak itu adalah cara yang paling efektif untuk membuat kita semakin mudah memahami matematika, dan kita juga akan semakin mudah untuk dekat kepada Yang Maha Kuasa. Karena sejauh yang saya tahu, sebelum mengajarkan ilmu, ajarkan adab dan akhlak dulu. Sebelum mengajarkan matematika, ajarkan adab dan akhlak dulu. Dan memang tujuan saya adalah ingin membentuk generasi yang soleh, solehah, ya, berkarakter baik dan pintar matematika. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.